Orang ini udah nggak usah lagi dipercaya lah, gitu. Udah jelas yang ditipu tidak hanya orang, yang ditipu Tuhan sekali lagi. Saya debat ini sudah ratusan kali. Ya. Dan saya tidak pernah marah. Oke. Saya ingatkan siapa melawan debat saya, jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Baik, abang-abang. Ya. Abang-abang harus menghargai saya sebagai host. Silakan, Bang Rasman. Kembali lagi terjadi perdebatan antara Rasman Nasution dan pengacaranya Roy Suryo, yaitu Abdul Gopur, di acara Interupsi. Emosi Rasman tak terkendali ketika Abdul Gopur menyinggung urusan pribadinya. Sempat beberapa kali Rasman memberikan ultimatum kepada Abdul Gopur, tetapi Abdul Gopur menanggapinya itu hanya hal yang biasa. Bagaimana tayangannya? Mari kita lihat. Jadi dia mengatakan juga secara terbuka dia sudah bisa untuk tidur nyenyak untuk itu, ya. Sudah bisa Artinya tidur memang, nyenyak, oke. ya, dalam hal ini beban pikiran dia secara mentality pun Ya. terhadap apa yang dia lakukan sebagai peneliti dan dia membuat kesalahan besar untuk itu. Makanya dalam diri dia bukan dipaksa, ya, bukan diminta oleh Pak Jokowi untuk membuat yang namanya revisi. Baik. Dia mengatakan kepada saya itu adalah memang saya harus membuat revisi itu, ya, karena saya telah membuat kesalahan dalam penelitian ini. Baik. Dan ini dia lakukan khususnya untuk Jokowi's white paper itu. Oke. Kemudian nanti Gibran Endgame itu pun juga Interupsi ini akan kan, ditarik soal untuk buku. itu. Baik. Artinya di sini SP3 ini yang telah diberikan kepada Rismon ini menunjukkan bahwa RJ itu berjalan secara on the track itu, Oke. itu, ya. Dan kita berharap bahwasanya yang dikatakan dari sahabat saya tadi Bang Rasman, P21 ini dalam bulan ini bisa bergulir, ya, bisa ditetapkan lah oleh kejaksaan, ya, sehingga yang nantinya ini akan mempercepat Oke. proses pengadilan yang ditunggu-tunggu itu. Oke. Kalau proses pengadilan di CLS itu antara warga negara dengan pemerintah atau institusi, bukan dengan Pak Jokowi. Interupsi. Itu adalah salah kamar untuk itu. Baik. Ya. Anda mau interupsi terkait dengan interupsi. buku? Soal buku. Iya, Oke. soal buku. Karena nggak ada haknya. Ya, orang namanya Resmon itu, si Momon itu, kemudian merevisi buku kami, buku kita bertiga. Nggak ada haknya sama sekali. Kalau dia mengaku, saya nulis 400, apa anunya dia nulis 400? Nggak ada 400, yang 200 itu aja hanya rumus dan kemudian hanya kode-kode Python. Nggak ada hubungannya. Dulu kan kita juga perjanjiannya adalah kita nulis 500 halaman. Oke. Ya, artinya apa? Orang ini udah nggak usah lagi dipercaya lah, gitu. Udah jelas yang ditipu tidak hanya orang, yang ditipu Tuhan sekali lagi. Dia udah menipu dengan kematiannya. Ngapain dipercaya? Makanya ngapain juga dia nantang-nantang. Kalau nantang buka blokir WA-nya atau buka komennya. Ya, kalau dia kemudian podcast lagi, silahkan buka komennya dan lihat bagaimana komen rakyat terhadap dia. Itu aja udah jelas. Oke, ya baik. ngapain dia mau tulis buku ini aja deh. Ya endgame. Oke. Ya gitu, dia sudah endgame, nggak usah lagi tulis buku. Oke, tapi sepertinya Rismon nanti akan hadir di Oh bagus, pengadilan. silahkan rakyat nonton, silahkan pemirsa iNews bisa Jadi- nonton di Rakyat Bersuara jadi insya Allah ayah. kan minggu depan. Oke. Dia akan Jadi hadir. ayah, tonton ya. saja nanti. Bukan Ya, gitu. hanya bahwa itu SP3, Rismon itu sudah siap untuk menjadi saksi mahkota itu. Karena Nah, ini BAP biar tambahannya dijelaskan. Saksi kan mahkota, sudah. saksi mahkota Ibaratnya ya. begitu ya. Oke. Ngerti Jadi artinya tambahannya saksi sudah itu. mahkota itu. Baik. Jadi menurut saya, mereka ini kan selalu kan menantang kita. Tidak akan ada yang namanya RJ, ya, diterima, ataupun SP3 yang akan dikeluarkan untuk Rismon ini. Ya, itu selalu mengatakan begitu, ya. Sini. Tetapi kenyataannya apa yang saya Oke. prediksikan bahwasanya mid of April itu akan ada Interupsi. SP3. Oke. Dan ternyata Interupsi. benar ada. Benar terjadi hari terjadi. ini Ya. terjadi. Baik, sebentar Bang. Bang Salaji, saya akan kasih kesempatan untuk Ya. Anda, tapi tolong tidak menyerang secara personal. Saya tidak menyerang Dan- personal. Saya ngomong baik, dulu. silakan Bang Salaji. Oke, Setelah jadi ini saya akan ngomong dulu kasih ya. kesempatan ke Bang Oke, Rasman, ya. terkait dengan Silakan. P21, kenapa tadi saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta P21, saya kira itu tidak sesuai prosedur hukum. Kenapa? Karena P21 itu adalah kode surat kejaksaan yang diatur dalam administrasi kejaksaan terkait dengan pemenuhan perkara itu sudah layak secara hukum. Nah, ini orang yang hukum dinilai ngerti itu nih. dua, sebentar. Yang dinilai itu Asalnya dua. juga ngerti nih. Pertama adalah aspek formilnya. Ketika proses penyidikan penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP.
Dan yang kedua harus memenuhi semua persyaratan material. Baik. Artinya perkara itu harus menimbulkan keyakinan kepada jaksa penuntut umum Baik. bahwa perkara itu bisa dia buktikan di hadapan persidangan. Oke. Jadi yang disebut aspek materialnya itu berdasarkan P19. Ya. Kalau P19-nya itu belum bisa dipenuhi karena ini sudah juga lewat daripada 2 bulan, Nah, ada ratusan alat bukti saksi yang harus dilengkapi. Ada 700 lebih barang bukti yang harus dilengkapi. Mana Ada keterangan ahli yang harus dilengkapi. Pertanyaannya, sudahkah petunjuk-petunjuk kejaksaan itu dilakukan dengan penyempurnaan belum dalam berkas perkara itu? Kalau itu sudah dilakukan selesai semua, kemudian akan dikirimkan kembali ke kejaksaan. Jadi jangan langsung kita bilang kalau dikirimkan P21 belum tentu. Nah. Karena apa? Ada potensi lagi untuk di P19. Oke. P19 itu bisa berbolak-balik. Bisa Kenapa? beberapa Kenapa kali. Anda bisa mengatakan ada Oh, bisa, potensi? karena aturan hukumnya begitu. P19 Orang ngerti hukum ya Sebentar. gini. P19 yang kedua, yang ketiga itu bisa diatur dalam KUHP ya. Oke. Karena apa? Ketika jaksa meneliti berkas perkara setelah P19 dilengkapi oleh penyidik dan kemudian belum memenuhi aspek material, karena gini. Berkas perkara yang kemarin diberikan petunjuk oleh jaksa itu bukan sama sekali tidak ada dengan aspek formil. Oke. Semua aspeknya adalah aspek material. Oke. Kalau bicara aspek material berarti kita bicara kekuatan pembuktian hukum. Oke. Nah, kalau kekuatan pembuktian hukumnya belum diyakini oleh jaksa, berarti perkara itu belum bisa di P21. Jadi Iya. omongannya Andi Azwan dan yang lain bahwa akan segera P21 memangnya di jaksa. Bang, memangnya saya jaksa minta akan tanggapan dari Bang Rasman. saya jelaskan dulu kewenangan ya. itu adalah Baik. kewenangan absolut. Iya. Mutlak milik kejaksaan. Saya- Itu yang Terima kasih. pertama. Itu yang pertama. Sebentar Bang Sahaji, kita Cukup, mendengar tanggapan ya. dulu. Kenapa? Kita mendengar Saya ngomong tanggapan dulu ya. dari Bang Rasman dulu. Oke, baik. Ditahan dulu. Saya debat ini sudah ratusan kali. Ya. Ya. Dan saya tidak pernah marah. Oke. Saya ingatkan siapa melawan debat saya, jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Ya, saya ingatkan ini live nih. Oke. Saya beda. Baik. Baik. Saya bisa marah di tempat Baik. dan di luar tempat. Baik. Ingat. Silakan, Bang. Kita fokus ke substansi Iya, dulu. saya ingatkan Silakan, ya. Kak. Baik, Jangan terima kasih. singgung pribadi saya. Baik. Ya, kalau Silakan, tidak Bang puas Rasman. di luar dengan saya. Baik, silakan Bang Rasman. Tapi Yang dialektika kedua, kita saya kan katakan dialektika begini. hukum. begitu, bukan begitu. Jadi begini. Bukan dialektika pribadi kok. Saya ingin katakan bahwa Ini jangan dialektikanya serang adalah pribadi dialektika saya. pelanggaran hukum kok. Baik, sudah. Saya bilang jangan serang pribadi saya. Tidak ada yang serang pribadi, Saya tidak silakan. pernah menyerang pribadi kalian. Baik. Oke? Baik, kita kembali ke Ya, substansi. urusan dengan argumentasi Iya. hukum. Gimana sih saya bilang KUHP gitu Baik. loh. Anda Baik. nangkap nggak saya bilang? Saya jangan diserang pribadi saya, kita bicara konteks hukum. Jangan diserang pribadi, setuju ya, Bang Jangan ya? menyerang pribadi. Setuju, baik. Enggak ada Ya, tuh. kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Menjelaskan Baik, abang-abang, Ya. abang-abang harus menghargai saya Ya. sebagai host. Iya. Silakan, Saya Bang hargai Rasman. Anda. Kembali ke Ya. substansi, Bang. Kita, Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa bicara substantif bukan menyerang pribadi. Baik, Ngomong apa? baik. Udahlah, Itu Bang. kuncinya sudah didengar? Ad hominem. Sudah, Oke, sudah kita cukup ya. tangkap. Cukup. Terima Maka kasih. saya sampaikan Silakan jawab, begini. Bang. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, saya sudah katakan bahwa mereka ini kan kemarin ngotot. Oh itu kan cuma 14 hari. Kalau udah 14 hari berarti kadaluarsa. Ada kan? Iya. Ada kata-kata itu kan? Ya. Nah sekarang saudara Gofur menarik itu. Dengan mengatakan bolak-balik P19 bolak-balik. Nah, saya yang jelaskan itu minggu lalu. Baik. Iya, iya. Saya sendiri pernah mendampingi klien dan bahkan saya sendiri 1 tahun bolak-balik P19. Dan dia seolah-olah tahu bahwa ini aspek formil, ini aspek material. Seolah-olah dia jaksa. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada kewajiban dari penyidik atau jaksa memberitahu kepada publik Baik. bahwa P19 kami itu inilah petunjuk-petunjuknya. Memang menjadi kewajiban bagi polisi untuk memenuhi semua kewajiban dari petunjuk jaksa. Sehingga kalau dinyatakan lengkap, kan tidak mesti saya bilang harus material, harus formil, kita udah ngerti lah. Iya. Maka saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta agar dilakukan segera P21 untuk dilakukan sidang haknya? perkara. Nggak Kalau sudah ada sidang di haknya pengadilan, dapatlah kebenarannya. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kan itu yang kita cari sekarang. Dan itu bukan intervensi ya? Bukan intervensi. Itu bukan Saya aja intervensi. sering Baik. meminta itu tolong. Ya, baik. Segera kita desak biasa. Baik, terima kasih, Bang Rasman. Soalnya dia mematahkan argumentasi. Silakan. saya. Ya, selanjutnya Anda tadi ingin melanjutkan, Bang Sangaji. Kalau ketentuan pelaksanaan P19 memang 14 hari. Ya. Seharusnya berdasarkan surat edaran, surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 2026. Harusnya ini perkara dikembalikan SPDP-nya. Ya. Kalau P19 bolak-balik itu harus tetap dalam kurun waktu 14 hari. Baik. Ya. Kurun waktu 14 hari ketika berkas perkaranya dinyatakan tidak lengkap lagi, dikembalikan lagi oleh jaksa. Diingat, jaksa melaksanakan ketentuan KUHP dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara 14 hari. Kemudian mereka kembalikan lagi kepada penyidik. Penyidik sudah lewat dari 14 hari, seharusnya jaksa kembalikan SPDP-nya. Iya. Itu aturan mainnya. Kalaupun nanti Ya, terus dikembalikan, Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana dia mengatakan tidak dikembalikan itu? Dikembalikan lagi kepada Dari mana? kejaksaan, harusnya
mematuhi 14 hari, kemudian jaksa memberikan P19, itu juga dalam kurun waktu 14 hari. Iya. Dikembalikan lagi kepada kejaksaan dalam kurun waktu 14 hari. Jadi bolak-balik itu harus tetap dalam tenggang Enggak, waktu saya yang mau diatur tahu, Anda dalam tahu dari KUHP. mana itu Baik. tadi cerita-cerita itu? 14 hari, 15 hari, belum ini, belum itu dari mana? Oke. Apa enggak baca Enggak, KUHP? dasarnya dari mana? Enggak Itu baca Anda- KUHP ya? Bukan, maksud Baca saya Anda KUHP. tahu dari penyidik, enggak itu maksud Bukan saya. gini, silakan jawab, Abang Bang. baca KUHP. Bukan, saya mau tanya. Pasal- Bukan cerita 14-15 harinya. Baca, baca. Anda kan bilang tadi kan, harusnya Itu SPDP. ditentukan oleh Harusnya KUHP. SPDP dikembalikan. Enggak, Oke. Itu tahunya Anda ditentukan oleh bukan. KUHP. Silakan, Anda Iya. tahu Anda dari tahunya mana? dari mana? Tahunya dari mana Baik, itu loh? silakan. Kita berikan Bukan dari kesempatan untuk buku, menjawab. tahunya dari penyidik atau dari jaksa itu loh. Saya jelaskan. Oke, dia saya akan jelaskan, menjawab. Bang. Bang Sang aja akan menjawab. Silakan. Penalaran hukum itu basisnya adalah regulasi. Oke. Nah. Basisnya adalah kaidah hukum. Dengerin tuh. Kalau penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama, Ya. karena asasnya adalah asas transistoir, yaitu asas transisi hukum, karena masih dalam tahap penyidikan diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, Hafal dia. bahwa terhadap proses penyidikan yang belum naik tahap penuntutan menggunakan KUHP yang lama. Ya. Makanya RJ-nya Rismon menggunakan KUHP yang lama. Kalau menggunakan KUHP yang baru dia nggak akan dapat RJ. Oke. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Ya. Nah, kalau kita kembalikan pada pasal 138 KUHP yang lama, maka diatur dalam ayat 2. Silakan diperiksa. Abang kalau mau baca boleh, kalau ada itu. Pasal 138 ayat 2 mengatur, pasal 183 ayat 2 Enggak, mengatur bahwa saya nggak nanya Sebentar itu dulu, sama ini Anda. regulasinya, ini regulasinya. Yang saya tanya, Anda tahu dari mana? Tidak apa dari jaksa, apa dari polisi? Loh, ini regulasi. Sehingga kita Regulasi semua gimana? tahu lah regulasi. Ini Itu kan regulasi undang-undang, aturan. saya Yang punya saya mau pedomannya. tanya, Anda tahu dari mana? Saya Jaksa apa punya polisi pedoman kah? dari Baik, Karena baik, Anda baik. seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi Sudah, gitu loh. Saya punya pedoman dari Enggak, kejaksaan. saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya, Bang. Regulasi, itu Regulasi. normatif. Jawabannya regulasi. Biasa regulasi Kalau hasilnya. normatif, Regulasi. kita semua tahu kalau Itu normatif. normatif. Tahu, Oke. Pendidikan itu basisnya apa? Enggak, tahunya iya kita tahu Basisnya itu. adalah Enggak, kaidah yang maka saya diatur dalam katakan, KUHP. kalian ini kan banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik, lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. pernyataan Oke. Abang Bukan selama ini. argumentasi. Tidak Itu berbasis pada di regulasi hukum. Anda